Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nur Kaisa dari Prodi Manajemen. Pagi ini saya ingin mempresentasikan mengenai manajemen pengendalian operasi MNC. Manajemen pengendalian operasi MNC. Perusahaan multinasional atau MNC merupakan sebuah organisasi yang menjalankan bisnis dalam dua negara atau lebih. Ciri utamanya, perusahaan tersebut memiliki kantor penjualan dan dalam banyak kasus, fasilitas produksi di berbagai negara. Keputusan MNC, 3 keputusan utama sebagai pertimbangan perusahaan untuk menjadi sebuah MNC. 1. Pasar internasional yang dilayani, yaitu struktur pasar di negara tuan rumah dan pendapatan per kapita. 2. Produk atau jasa yang dipasarkan. Yang pertama, mempromosikan produk domestik ke pasar internasional dan membuat produk baru. Yang ketiga, cara memasuki pasar internasional. Yang pertama yaitu sourcing, 2. Ekspor, 3. Aktivitas luar negeri, dan keempat, investasi langsung. Lingkungan manajer multinasional. Yang satu, kebudayaan. Kebudayaan ini dibagi menjadi 3, yaitu kebudayaan yang dipelajari, kebudayaan berbeda-beda, dan kebudayaan yang mempengaruhi perilaku. Yang kedua itu ekonomi. 1. Pengaruh ekonomi, 2. Peningkatan investasi langsung, 3. Politik, 1. Sikap pemerintah, 2. Efisiensi pemerintah, 3. Stabilitas pemerintah. 4. Teknologi. Yang pertama yaitu tingkat teknologi di luar negeri, 2. Perkembangan teknologi. Manajemen perusahaan multinasional, yaitu pertama fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan manajemen mempunyai kerumitan lebih besar dalam satu lingkungan internasional. Lingkungan domestik yaitu seperti budaya sama, bahasa terbatas, satu sistem ekonomi, sistem politik, sistem hukum, sistem moneter, dan pasar serupa. Lingkungan global yaitu budaya berbeda, multibahasa, multisistem ekonomi, multisistem politik, multisistem hukum, multisistem moneter, dan pasar berbeda. Yang kedua itu fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian ini dibagi beberapa. Yang pertama itu desain produk, dan kedua desain geografik, dan yang ketiga desain fungsional. Yang ketiga itu ada fungsi kepemimpinan, yaitu 1. Pemimpin formal dan pemimpin informal. Fungsi yang keempat itu fungsi pengendalian, yaitu pengendalian pendahuluan atau primary control, pengendalian bersamaan atau kontrol, dan pengendalian umpan balik atau fastback control. Mengelola orang di perusahaan multinasional. Yang pertama itu manajemen perusahaan MNC yang efektif memerlukan para manajer yang memahami kebutuhan, nilai-nilai, dan harapan-harapan orang di negara dimanapun MNC beroperasi. Sebuah keputusan penting fasilitasnya bagi MNC adalah apakah menggunakan manajer asing atau lokal untuk memimpin di luar negeri. Penganggaran modal multinasional. Yang pertama yaitu meskipun prinsip-prinsip dasar yang sama dari analisis penganggaran modal berperilaku baik untuk operasi di luar negeri maupun domestik, terdapat beberapa perbedaan utama. Yang pertama yaitu estimatik arus kas lebih rumit untuk investasi di luar negeri. Yang kedua, arus kas tersebut harus dikonversi ke dalam mata uang induk perusahaan sehingga terkena resiko nilai tukar. Dividen dan royalti pada umumnya dikenakan pajak baik oleh pemerintah negara asing maupun pemerintah negara asal. Pemerintah asing dapat membatasi jumlah kas yang dapat direpatriasi atau repatriated ke perusahaan induk. Oleh karena itu, dari persepsi perusahaan induk, arus kas yang relevan untuk analisis investasi asing adalah arus kas yang benar-benar diharapkan akan dikirimkan oleh anak perusahaan ke induk perusahaan. Selain kompleksitas analisis arus kas, biaya modal dapat berbeda untuk proyek asing dibandingkan dengan proyek domestik yang setara, karena proyek asing mungkin lebih atau kurang beresiko. Resiko yang lebih tinggi dapat ditemukan dari 2 sumber utama. Yang pertama, resiko nilai tukar. Yang kedua, resiko politik. Resiko yang lebih rendah mungkin diakibatkan oleh diversifikasi internasional. Resiko nilai tukar berkaitan dengan nilai dari arus kas dasar dalam mata uang negara asal perusahaan induk. Resiko politik mengacu pada tindakan potensial oleh pemerintah negara atau rumah yang akan mengurangi nilai dari investasi suatu perusahaan. Beberapa organisasi membuat peringkat resiko politik dari berbagai negara.
Nilai yang terbaik atau resiko yang paling rendah adalah 100 untuk faktor politik dan 50 untuk masing-masing faktor keuangan dan ekonomi. Dan resiko gabungan adalah rata-rata tertimbang dari faktor politik, keuangan, dan ekonomi. Perusahaan dapat mengambil beberapa langkah untuk mengurangi kerugian potensial dari pengambil alihan. Yang pertama, mendanai anak perusahaan dengan modal lokal. Yang kedua, melakukan strukturisasi operasi sedemikian rupa sehingga anak perusahaan memiliki nilai hanya sebagai bagian dari sistem perusahaan terintegrasi. Yang ketiga, memperoleh asuransi terhadap kerugian ekonomi akibat pengambil alihan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.